Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, jumpa kembali kita di sini untuk saling berbagi pengetahuan dan amalan yang semoga saja bisa bermanfaat. Tayangan kali ini saya ambil tema tentang keutamaan zakat. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau zakah al-nafs, yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan dan menjelang sholat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nas hadits yaitu tepung. Mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 soh kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat Id. Menurut mazhab Hanafi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Menurut pendapat beberapa mujtahid, yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq, bahwa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan makanan atau nilai dalam uang dari keperluannya di malam hari raya. Kewajiban zakat fitrah tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang menjadi tanggungannya, istri, anak. Sebagaimana hadits berikut, berilah sedekah fitrah atas nama mereka yang menjadi tanggungan engkau. Jika pada hari itu kita memiliki kelebihan hanya cukup untuk membayar fitrah 1 orang, maka hendaklah digunakan untuk fitrah kita sendiri. Mulailah dengan dirimu, kemudian jika ada kelebihan maka berilah untuk ahlimu. Hadits riwayat An-Nasai. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum hari raya dan jika dikeluarkan setelah hari raya hukumnya tidak syah. Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya itu dipandang Sabtu sedekah saja. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pembayaran zakat menurut jumhur ulama. 1. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat hari raya. 2. Pembayaran zakat fitrah melalui amil atau lembaga pengumpul zakat dapat dilakukan sejak awal Ramadan. Adapun penyerahan kepada fakir miskin sebaiknya menjelang hari raya. Manfaat dan hikmah zakat yang wajib diketahui sobat muslim. Melalui hadits Jibril, kita tahu bahwa Islam mengenal 5 rukun. Salah satu dari 5 rukun yang harus diamalkan muslim adalah zakat. Manfaat zakat merentang dari urusan duniawi hingga akhirat. Nah, penasaran kan? Mau tahu apa saja manfaat zakat bagi umat Islam? Mari kita kupas. Manfaat dari segi agama tentang zakat. Yang pertama, menyempurnakan iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang dia amanatkan agamanya. Yang kedua yaitu bukti keimanan dan ketaatan kita. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, terkadang orang tidak rela melepaskan apa yang dia cintai tanpa imbalan apapun. Dengan membayar zakat, atau bisa disebut sedekah,
kamu sudah menunjukkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan berzakat kamu tidak mengharapkan imbalan duniawi melainkan ketenangan hati dan pahala dari Allah. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan hati dan diri dengan membayar zakat. Seorang muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apapun, seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain. Yang keempat, menenangkan hati. Berzakat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan, zakat bermanfaat melatih kita menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus melakukan kebajikan bagi orang lain. Manfaat selanjutnya mencapai keimanan yang sempurna. Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadits riwayat Bukhari. 13. Manfaat keenam, tiket ke surga. Manfaat zakat selanjutnya adalah pahala yang diperoleh dapat menjadi tiket yang melancarkan dan memastikan perjalananmu ke surga. Hadits At-Tirmizi menyatakan, surga adalah untuk mereka yang bertutur halus, menyebarkan salam Islam, memberi makan orang-orang dan bermalam dengan memanjatkan doa secara sukarela ketika orang-orang sedang terlelap. Manfaat ketujuh, pelindung di hari akhir. Pada saat hari kiamat, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nantinya, apa yang sudah kita amalkan akan menjadi tempat berteduh dari panas yang tidak tertahankan, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang salah satu dari 7 jenis orang yang akan berada di bawah teduh Allah pada saat hari kebangkitan adalah orang-orang yang beramal dan menyembunyikannya sedemikian rupa sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Manfaat zakat selanjutnya adalah dapat membuat seseorang mengetahui batasan-batasan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga bermanfaat mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Rezeki dilancarkan, kualitas hidup meningkat, hati terasa tenang, dan kehidupan juga terasa lebih tentram karena kebaikan yang telah dilakukan. Zakat menjauhkan umat muslim dari kematian yang kurang baik. Dengan melunaskan kewajibannya sebagai umat muslim, pahala yang didapatkan pun bertambah. Zakat bermanfaat untuk meringankan dosa-dosa yang telah diperbuat. Hal ini dapat mempermudah kepergian seseorang ketika waktunya sudah tiba. Zakat dapat mencegah adanya bencana yang diturunkan ke bumi. Sebab dengan berzakat kita dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, amal memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Manfaat zakat selanjutnya adalah menjadikan umat Islam sebagai satu keluarga besar yang saling membantu satu sama lain. Empati saat berzakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara sesama yang harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Berfirman Allah dalam Al-Quran, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Beberapa orang memang memiliki nasib kurang beruntung dibandingkan yang lainnya, maka dari itu tidak ada salahnya jika kita membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan begitu, kita akan mengurangi rasa iri atau prasangka buruk yang ada pada mereka. Mereka akan berpikir bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan merupakan saudara yang mau membantu di masa yang sulit, dan bukan orang yang sombong atau tidak peduli sekitar. Manfaat zakat
Lainnya adalah ikut andil dalam mencegah kejahatan seperti perampokan atau pencurian, sebab sebagian kejahatan timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar oleh orang-orang kurang mampu. Jadi, dengan berzakat kita bisa berkontribusi untuk mengurangi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tetapi bukan secara terang-terangan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai hambanya yang berhati tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang diberikan secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Allah SWT. Zakat yang kamu berikan juga bermanfaat untuk meningkatkan dan menyucikan kekayaan lo, sebab orang kikir hidupnya akan dirundung kesulitan yang justru akan merugikan diri sendiri. Jika seseorang mengamalkan kekayaannya, dia akan terlindung dari penyakit dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti yang disebutkan dalam hadits, kekayaan tidak akan berkurang karena beramal. Salah satu manfaat dari melakukan zakat yaitu membersihkan harta. Maksudnya adalah membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada yang berhak untuk mensucikan hartanya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat